إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita tiba di ayat ketiga dari suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Pertanyaan pertama, mengapa ayat ini dinafikan oleh huruf lam? Padahal diketahui bahwa lam ini menafikan waktu lampau. Apakah maknanya Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan hanya di waktu lampau saja? Sebagaimana yang disampaikan oleh Sibawayh, idza qala fa'ala fa inna nafyahu lam yaf'al. Bahwasanya jika seorang mengatakan fa'ala, yakni fi'il madhi, maka sejatinya menafikan fi'il madhi itu dengan lam yaf'al. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita jawab dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya lam yalid ini merupakan jawaban dari pernyataan kaum musyrikin waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala telah memiliki anak, walada ini adalah fi'il madhi. Wa innahum lakadzibun, maka sejatinya mereka ini para pendusta. Sehingga untuk menjawab fi'il madhi dinafikannya dengan nafi yang menunjukkan waktu lampau, yaitu lam yalid. Kemudian yang kedua, mengapa tidak digunakan saja lamma, yang mana dia juga menafikan waktu lampau? Maka jawabannya adalah lamma itu menafikan waktu lampau, akan tapi penafiannya ini terbatas hingga waktu sekarang saja. Berbeda dengan lam, di mana penafiannya ini lebih panjang dan itu berlaku hingga seterusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam Al-Kafiyatus Syafiyah, wa haddul intifa bilamma wattasal bihalin wa huwa mutlaqan bilam hasal. Bahwasanya penafian dengan lamma itu berlaku hingga sekarang, berbeda dengan lam yang mana penafiannya ini berlaku secara mutlak, yakni dahulu hingga seterusnya. Maka lam yalid wa lam yulad maknanya adalah Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dahulu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika memang tujuannya adalah menafikan secara mutlak, mengapa tidak digunakan huruf nafi la? Di mana la juga menafikan waktu lampau, sekarang dan mendatang. Maka jawabannya adalah karena lam itu harful jazm, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan jazm secara bahasa artinya al-qat'u, yakni memutuskan. Maksudnya adalah memutuskan suara dari fi'il mudhari setelahnya, sehingga harus disukunkan jika memang dia fi'il yang diakhiri dengan harakat. Kita dapati huruf lam ini menjazmkan 3 fi'il dalam surat ini. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Ketiga fi'il ini diakhiri dengan sukun. Maka inqita'us sawt linqita'il makna. Terputusnya suara pada ketiga fi'il tersebut kita ucapkan dengan sukun, lam yalid, terputus suaranya. Kemudian walam yulad dan walam yakun. Ini menunjukkan terputusnya Allah Ta'ala dari ketiga sifat yang mustahil melekat pada dirinya, yaitu melahirkan, yalid, kemudian yang kedua adalah dilahirkan, yulad, dan yang ketiga adalah memiliki sekufu, yakni memiliki tandingan bagi dirinya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan kemudian kita dapati ayat ini didahului oleh lafadz lam yalid, kemudian diikuti oleh lafadz yang lain yaitu walam yulad. Nalar kita berkata, semestinya
sesuatu itu dilahirkan terlebih dahulu, baru kemudian melahirkan. Mengapa tidak didahulukan lam yulad, kemudian diikuti oleh lam yalid? Maka ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, bahwasanya lam yalid ini adalah penafsiran dari ayat sebelumnya, yaitu Allahus Samad, sebagaimana telah disinggung di pertemuan sebelumnya. Maka didahulukan lam yalid ini sebagai tafsir atau penjelasan bahwasanya zat As-Samad itu adalah zat yang maha sempurna, yang tidak keluar darinya sesuatu pun. Termasuk adalah tidak melahirkan. Lam yalid. Kendati kedua kalimat ini, lam yalid maupun lam yulad, keduanya menafsirkan kata ahad di ayat yang pertama, di mana tidaklah Tuhan itu melahirkan atau dilahirkan, melainkan menunjukkan keberadaan Tuhan yang lain. Maka ini tentu bertolak belakang dengan makna ahad, yang mana ia adalah Maha Esa, tidak ada duanya. Kemudian alasan yang kedua, mengapa lam yalid ini didahulukan, adalah sebagai jawaban dari syubhat atau keyakinan yang sesat yang tersebar di zaman jahiliyah, di mana di antara mereka menganggap bahwasanya Allah memiliki anak. Ada yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, ada yang mengatakan para malaikat itu juga anak Allah, dan seterusnya. Maka didahulukan lam yalid ini sebagai jawaban dari fitnah yang tersebar ketika itu. Kendati demikian, lam yulad ini juga penting untuk disebutkan. Mengapa? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan dan dia dilahirkan. Maka dibantahnya dengan lam yulad, bahwa Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Kemudian juga lam yulad ini untuk membantah atau menafikan ajal bagi Allah. Kenapa? Karena setiap yang dilahirkan itu pasti dia akan merasakan kematian, dan Allah itu tidak pernah dilahirkan sehingga tidak pernah mengalami masa kematian. Kemudian berikutnya juga lam yulad ini untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW, yaitu amin dhahabin huwa amin fiddah, apakah Tuhanmu ini terlahir dari emas atau terbuat dari perak? Maka dijawabnya lam yalid wa lam yulad, yakni Allah Ta'ala tidak pernah dilahirkan. Dua kata ini, yalidu dan yulad, tidak pernah muncul di dalam Al-Quran kecuali di dalam surat ini saja. Maka dia adalah dua kata yang termasuk unik, ya, tidak pernah digunakan di surat yang lain. Kemudian kita masuk kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Susunan kalimat ini termasuk susunan yang unik. Mengapa? Karena asalnya ayat ini berbunyi walam yakun ahadun kufuwan lahu, di mana ahadun itu adalah isim yakunu dan kufuwan adalah khabarnya. Kemudian lahu ini disebut dengan ma'mul khabar. Ma'mul khabar itu adalah lafaz yang dia muncul di luar struktur utama dari kana beserta dengan isim dan khabarnya. Itu namanya ma'mul khabar. Dan dia diletakkan di akhir, seharusnya diletakkan di akhir susunan tersebut. Jadi jika sudah muncul dengan sempurna antara kana, isimnya dan khabarnya, barulah setelah itu muncul
ma'mulnya. Kenapa tidak boleh didahulukan? Karena dia akan mengganggu susunan itu. Ketika kana dipisahkan dari isim dan khabarnya, maka ini akan mengganggu amalannya. Sehingga Sibawayh menyebutnya ma'mul khabar ini dengan mulgha, yaitu yang disingkirkan. Karena dia letaknya selalu diakhirkan, tidak boleh dikedepankan. Kata beliau, kecuali terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, ada hajat, ada tujuan tertentu mengapa dia didahulukan. Dan yang kedua, syaratnya dia harus syibhul jumlah, yaitu berupa diantaranya ada yang termasuk ke dalam syibhul jumlah adalah jar majrur seperti lahu. Lam di sini adalah huruf jar dan domirnya adalah majrur. Maka didahulukan lahu dan diakhirkan ahad. Ini bukan semata-mata untuk menyamakan fawasil, yakni menyamakan akhiran ayat agar semua atau keempat ayat di dalam surat ini diakhiri oleh huruf dal. Tidak. Karena Al-Quran bukanlah syair. Tentu ada tujuan, ada hikmah yang hendak dicapai. Dan kita akan perhatikan bahwa tidaklah makna yang diinginkan itu bisa tercapai kecuali dengan mendahulukan mulgha dan mengakhirkan isimnya. Kita ucapkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad ini adalah isim yang diakhirkan. Apa tujuan didahulukannya mulgha? Yang pertama disampaikan oleh Sibawayh ketika dia menafsirkan ayat ini. Dikatakannya adalah didahulukannya lahu lil inayati wal ihtimam, yakni untuk mengutamakan Allah daripada makhluknya. Di mana lahu di sini haknya kembali kepada lafaz Allah, dan ahadun yang dimaksud di ayat ini adalah makhluknya. Maka didahulukan lafaz Allah daripada makhluknya. Lil ihtimam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah lil hasr, untuk pembatasan. yakni didahulukannya lafaz Allah di sini untuk membatasi bahwasanya yang tidak memiliki kufu, yakni tandingan atau yang menyamai, itu hanyalah Allah Ta'ala semata. Sehingga di sini ada penetapan ada penafian tandingan bagi Allah, sekaligus di waktu yang sama ada penetapan bahwasanya ada tandingan bagi selain Allah. Yakni antara makhluk dengan makhluk yang lain itu saling identik. Ada yang identik, ada yang semisal, ada yang serupa, baik itu dari fisiknya maupun sifatnya dan seterusnya. Maka yang tidak memiliki tandingan itu hanyalah Allah Ta'ala. Nah, ini fungsi didahulukannya mulgha daripada khabar dan isimnya. Seandainya ayat ini muncul dengan susunan asalnya walam yakun ahadun kufuwan lahu, maka hal ini menetapkan pula bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, dan juga ini berlaku bagi makhluk Allah, bahwa antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya tidak ada yang identik. Baik. Kemudian lafaz kufuwan. Nah, apa makna kufuwan? Kufuwan dari sisi ilmu sharaf ini termasuk lafaz yang unik, dan ia kebalikan dari lafaz ahad, di mana ahad sudah kita lalui pembahasannya, asalnya adalah wahad. Jadi hamzah di sana asalnya adalah waw. Sedangkan kufuwan asalnya waw di sana adalah hamzah. Jadi keduanya bertolak belakang. Yakni asalnya adalah kufuan. Itu sebabnya sebagian qari, di antara mereka adalah Ibnu Katsir dan Al-Kisai, membaca ayat ini dengan hamzah sesuai dengan aslinya, walam yakun lahu kufuan ahad. Berbeda dengan Hafiz, di mana banyak di antara kita yang mengikuti qiraah Hafiz,
maka diubahnya menjadi waw untuk meringankan. Kufuwan walam yakun lahu kufuwan ahad. Lafaz kufuwan ini unik karena dari sisi saraf wazannya adalah fu'ulun. Fu'ulun, yang didommahkan fa-nya dan ainnya. Dan wazan fu'ulun yang lam fi'ilnya itu atau huruf yang terakhirnya itu berupa huruf waw tanpa tasydid itu jarang atau bahkan tidak ada. Ya, kita baca kufuwun tanpa tasydid. Tapi kalau wawnya ditasydid maka ada seperti uluwun, ada. Tapi fu'ulun ya, seperti kufuwun ini adalah lafaz yang unik. Nah, kita dapati ini banyak lafaz yang unik di dalam surat Al-Ikhlas ini untuk menandakan keesaan Allah Ta'ala. Yang mana maknanya kufuan ini adalah mathilan atau nadhiran. Tidak ada satupun yang sekufu, yang semisal, yang sepadan, yang setara dengannya. Kemudian lafaz ahad yang terakhir. Telah disinggung di awal bahwa ahad di ayat yang pertama dengan ahad di ayat yang keempat itu berbeda. Karena ahad di ayat keempat ini dalam konteks negatif, penafian, walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka yang dimaksud dengan ahad di sini bukan Allah Ta'ala. Karena ahad yang mengacu kepada Allah Ta'ala itu hanya dalam konteks positif. Dan dia tidak mudhaf dan tidak disifati. Seperti ahadukum atau ahadun minkum, maka yang dimaksud di sini adalah makhluk. Dan ahad dalam konteks negatif ini bermakna umum. Yang maknanya walam yakul lahu kufuwan ahadun min khalqihi. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya, baik makhluk yang sudah pernah ada ataupun yang belum muncul, belum lahir. Hal ini sejalan dengan firman-Nya Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Maka ahad di ayat yang pertama ini mengacu kepada Allah Ta'ala, dan ahad yang kedua yaitu di ayat terakhir mengacu kepada seluruh makhluk yang ada dan belum ada atau pernah ada. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.